tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Selamat pagi Bapa Surgawi, selamat pagi Tuhan Yesusku yang manis, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih buat pagi hari yang baru ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup, kasih setia Tuhan yang terus menyertai kami bahkan sepanjang hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa dengan hati yang bangga sama Tuhan karena kebaikan Tuhan yang terus menyertai kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini dalam keadaan apapun juga kami semua siap untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau utus, pakailah hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya, tetapi hamba percaya firman-Mu ada tertulis, barang siapa yang Kuutus, Dialah yang akan menyampaikan firman-Ku, sebab Aku telah mencurahkan Roh-Ku atasnya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya urapan Tuhan ada padaku untuk menyampaikan berita sukacita kepada semua anak-anak-Mu yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, dimanapun mereka berada dan dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami akan sambut firman Tuhan Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom saudaraku. Shalom. Dimanapun saudara berada saat ini, saya percaya saudara berada dalam keadaan yang sehat, kuat, tetap semangat. Sekalipun mungkin saat ini ada di antara kita ada yang sakit, atau mungkin ada yang lemah, atau mungkin ada masalah, persoalan yang dihadapi. Tetapi saya sangat yakin ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus terus menyertai kita, maka tidak ada alasan untuk kita menjadi takut, khawatir, cemas, bingung, bimbang, dan sebagainya. Karena kita harus percaya bahwa pada harinya mujizat itu pasti akan terjadi. Kemenangan, sukacita, kesembuhan, kekuatan, ya kan? Pasti akan terjadi. Bahkan rumah tangga mungkin yang saat ini tercerai-berai, saya sangat yakin bahwa pada harinya, karena doa orang benar besar kuasanya, maka pada harinya pasti ada mujizat, ada kemenangan. Oleh karena itu, hidup kita sekarang ini biarlah terus mengucap syukur sama Tuhan, terus memandang Tuhan Yesus, terus memandang salib Tuhan, terus memandang pengorbanan Tuhan. Ingat, minggu kemarin sudah saya ingatkan bahwa setiap kita fokus kepada salib Tuhan, kepada pengorbanan Tuhan Yesus, maka kita akan melihat dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan bukan hanya kemenangan saja, tapi kemenangan yang gilang gemilang, saudara. Mujizat pasti terjadi dan perkara-perkara dahsyat pasti akan terjadi.
Oleh karena itu, siapkan hatimu saat ini, dengarkan nasihat-nasihat yang akan Tuhan sampaikan melalui hambanya bagi semua anak-anak Tuhan dimanapun berada dan dalam keadaan apapun. Pada pagi hari ini temanya adalah kesempurnaan kasih. The perfection of love. The perfection of love. Kesempurnaan kasih, kesempurnaan. Nah, kita baca dulu ya. Buka dulu Alkitabnya yuk. Yohanes pasal yang ke-3 ayat 13 sampai dengan 19. Ini ayat sudah sering kita dengar ya saudara. Tetapi firman Tuhan selalu baru setiap hari dan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan ada tertulis, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ayat 19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Jelas firman Tuhan yang sudah kita dengar. Puji Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang amat sangat dahsyat. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Yesus Kristus telah menyatakan dan membuktikan cintanya ya kepada kita dengan darahnya yang mulia, dengan pengorbanannya saudara, dengan salibnya yang mulia. Itulah bukti cinta kasih Tuhan yang begitu sempurna buat kita. With His blood, with His sacrifice, with His glorious cross. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah pengorbanan Tuhan dan salib Tuhan yang luar biasa. Darah Tuhan yang mulia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukti daripada cinta kasih Tuhan. Berarti waktu kita memandang salib, kita bukan hanya melihat kayu yang kasar. Kita bukan hanya melihat penderitaan dan siksaan. Kita bukan hanya melihat ada seseorang yang terluka. Kita bukan hanya melihat ada seseorang yang tersiksa. Kita bukan hanya melihat ada seseorang yang tubuhnya dihancurkan. Dan kita bukan hanya melihat seseorang yang dipermalukan di atas kayu salib. Tetapi yang kita lihat adalah Yesus mencintai kita. Yesus mencintai kita. Jadi artinya ketika kita melihat salib,
Kita melihat darah Tuhan Yesus yang tertumpah. Kita melihat kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, yang begitu sempurna. His sacrifice, His blood, His glorious cross. Ketika kita melihat dan memandang kepadanya, kita melihat cinta kasih Tuhan kepada kita semua. Nah, saudara ngerti, kalau kita bisa melihat cinta Tuhan kepada kita tuh artinya dalam, saudara. Sehingga ketakutan, kebingungan, kecemasan, kekhawatiran, ya, kegentaran semua akan lenyap. Ketika kita memandang kasih Tuhan yang luar biasa atau cinta Tuhan yang luar biasa kepada kita semua. Siapapun kita, saudara, siapapun kita, hal yang terpenting yang harus kita ingat dan percaya adalah kita dicintai Yesus dengan membuktikan kerelaannya mati untuk kita. Jadi siapapun kita, yang harus kita ingat satu hal, bahwa Tuhan Yesus sangat amat mencintai kita semua. Dengan membuktikan kerelaannya mati untuk kita semua. Saudara yang dikasih Tuhan, dunia ini bukan dunia yang sedang membutuhkan uang. Uang itu nomor 2, saudara. Dunia sekarang ini membutuhkan cinta. Membutuhkan cinta yang sempurna. Zaman sekarang, orang mengidentikan cinta hanya dengan uang. Ada uang, ada cinta. Nggak ada uang, nggak ada cinta. Itu dunia, saudara. Itu dunia. Sehingga banyak orang yang fokusnya hanya kepada uang, uang, dan uang. Dan bukan kepada sumbernya, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang sudah membuktikan cintanya buat kita semua. Saudara, Yesus membuktikan cintanya melalui salib, melalui darahnya yang tertumpah. Karena dia tahu tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain untuk manusia dapat diselamatkan kecuali melalui darahnya. Tuhan tahu betul bahwa tidak ada jalan lain untuk manusia diselamatkan. Hanya melalui salibnya, hanya melalui darahnya yang tertumpah. The cross is love. Itu yang harus kita ingat. The cross is love. Salib itu cinta, bukan uang. Tapi salib Tuhan adalah cinta. Cinta yang sejati. Saudaraku, oleh karena itu Tuhan mau nasihat kita pagi hari ini. Jangan kita menjadi orang yang sibuk dengan berkat-berkat, sibuk dengan mujizat, sibuk dengan uang, dan uang. Saya tidak bilang bahwa saudara tidak boleh memperoleh uang. Semua orang memang hidup perlu uang. Tetapi bukan itu yang menjadi pokok tujuan hidup kita. Jangan kita sama seperti orang dunia. Ada uang, baru cinta. Nggak ada uang, nggak ada cinta. Saudara yang dikasih Tuhan, yang harus kita ingat bahwa untuk berkat, mujizat, dan seterusnya, Yesus harus mengorbankan nyawanya. Yesus harus mengorbankan nyawanya supaya kita ini bisa hidup, supaya kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dan mujizat-mujizatnya. Oleh karena itu tujuan
tujuan kita, fokus kita hanya sama Tuhan Yesus. Fokus kita hanya pada salib Tuhan. Tadi pujiannya adalah kesaksian hidup saya, saudara. Dulu saya tidak pernah tahu siapa Yesus. Dulu saya tidak pernah kenal siapa Yesus. Hidup dalam penderitaan, siksaan. Tidak ada jalan, seolah-olah semuanya tertutup dan gelap. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, ketika saya berjumpa dengan Roh Kudus yang manis, saya ditangkap sama Tuhan, saudara. Saya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa lari-lari lagi. Saya harus ikutin jalan Tuhan. Bersama dengan Yesus, lewatin jalur-jalur penderitaan, jalur-jalur siksaan, jalur-jalur yang sulit, jalur-jalur yang susah. Tetapi pada akhirnya, yang saya sebut penderitaan yang saya alami itu adalah salib. Tetapi pada akhirnya, di balik salib itu saya memperoleh kemenangan dari Tuhan yang luar biasa. Sehingga saya boleh ada sebagaimana saya ada saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini saya memperingati lahirnya Gereja Bethel Indonesia Bukit Sion yang digembalakan oleh hambanya, yaitu Pendeta Linda. Hari ini saya diingatkan lagi Tuhan. Sudah 21 tahun saya melayani Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, maksudnya 21 tahun itu gereja berdiri. Tetapi saya melayani Tuhan sudah sekitar 30 tahun. Selama inilah saya melihat di balik salib Tuhan ada kemenangan, ada berkat, ada mujizat. Saya nggak pernah uber-uber berkat, saudara. Karena saya tahu bahwa semua itu pasti akan datang pada saya. Saya sangat yakin Tuhan kasih pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dan hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, agar saudara juga mulai tidak ada kata terlambat di hadapan Tuhan. Siapapun saudara saat ini, fokuslah kepada Tuhan Yesus. Fokus kepada sumber berkat. Fokus kepada sumber mujizat itu sendiri. Fokus kepada pengorbanan Tuhan. Jangan lihat salib sebagai penderitaan atau siksaan, tapi lihat salib sebagai kemenangan yang gilang gemilang. Inilah nasihat Tuhan dan nasihat saya kepada saudara sebagai seorang hamba Tuhan dan sebagai seorang gembala dan juga sebagai seorang ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, lambang cinta yang sejati adalah salib. Dulu saya nggak mengerti, tetapi sekarang saya mengerti. Sama dengan pujian yang tadi. Dulu saya nggak mengerti betapa beban berat, tetapi sekarang saya mengerti bahwa Tuhan tolong saya dan bahwa Tuhan sayang sama saya. Itu sebab saya mau sampaikan kepada saudara juga bahwa Tuhan sangat sayang kepada saudara dan Tuhan pasti tolong saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa kasihnya. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Yang penting saudara harus yakin dan percaya dan pegang teguh firman-Nya, janji-janjinya. Saudara, sekali lagi saya ingatkan, lambang cinta yang sejati justru adalah salib, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Dulu saya nggak tahu, sekarang saya mengerti. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semua yang Yesus lakukan ya adalah untuk kita semua. Mengapa Yesus harus turun dari surga? Itu juga buat kita. Untuk mengampuni, mengangkat, menanggung, memikul semua dosa-dosa kita. Menanggung, memikul kelemahan-kelemahan kita. Menanggung, memikul segala kesakitan kita. Sakit penyakit, luka-luka batin, kekecewaan, putus asa, patah hati, semua itu Tuhan sudah lakukan buat kita. Itu sebabnya dia harus turun. Karena dia tahu manusia itu lemah. Karena dia tahu manusia itu tidak berdaya tanpa dia. Berarti Yesus harus turun dari surga. Dia harus lakukan
saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena cintanya Tuhan Yesus kepada kita semua. Ketika Yesus meninggalkan surga, itu karena cintanya kepada kita. Karena cintanya kepada kita. Sekalipun kita orang-orang berdosa, tetapi dia sangat mencintai kita. Dia membenci dosa, tetapi dia mencintai orang berdosa. Jadi jangan salah. Tuhan benci dosa, tapi Tuhan mencintai orang-orang yang berdosa. Karena Tuhan mau supaya semua orang percaya kepadanya. Supaya semua orang bertobat. Supaya semua orang meninggalkan dosa. Dan mengikuti dia. Saudaraku, begitupun ketika Yesus naik ke surga. Untuk apa Yesus naik ke surga? Dia ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Sehingga ketika saudara, waktunya saudara dipanggil oleh Tuhan, kita tidak perlu takut lagi. Karena kita punya tempat yang istimewa bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah menyediakan tempat buat kita. Dan tidak akan ada kekurangan tempat di surga untuk saudara dan saya. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Luar biasa. Karena firman-Nya sudah katakan dan selalu saya ingatkan. Tuhan Yesus katakan, di mana aku berada, di situ pelayanku akan ada. Artinya di mana Yesus berada, disitulah kita semua harus atau akan ada. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ayat ini sudah melekat di dalam hati dan pikiran saya. Bahkan mungkin sudah melekat di dalam tulang-tulang saya. Saya begitu bangga, saudara. Di mana Yesus ada, coba bayangkan saja. Di mana Yesus ada, di situ kita akan ada. Berarti sekali lagi tidak ada alasan untuk kita takut akan apapun juga. Nggak ada alasan untuk kita menjadi gentar. Tidak ada alasan untuk kita menjadi putus asa, apalagi mundur dari mengiring Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus berasal dari atas, bukan dari dunia ini. Banggakan saudara sekarang bahwa saudara dan saya yang percaya kepada Dia bukan berasal dari dunia ini. Bukan berasal dari bawah. Kita ini orang atas, saudara. Kita ini orang yang tinggi. Dan Tuhan katakan, engkau terbang terus seperti burung Raja Wali. Bukan seperti ayam yang berkutik-kutik di kotoran. Makan kotoran di sampah. Kita bukan ayam, saudara. Kita adalah burung Raja Wali yang terus terbang tinggi. Dan terus bersama dengan Yesus. Di atas bersama dengan Dia. Kita harus menjadi orang yang ada di atas, level atas, saudara. Bukan karena uang, tapi karena siapa kita. Karena kita adalah anak Tuhan. Karena kita adalah anak kerajaan surga. Karena saya sudah ingatkan sekali lagi, bahwa saudara dan saya berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah, saudara. Kerajaan Bapa Yahweh. Kerajaan surga yang kekal. Puji syukur, beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini harus kita ingat terus. Apalagi sekarang kita udah tahu, ya kan? Apa yang sedang dialami dunia saat ini. Begitu banyak orang, ketakutan dan seterusnya, ya kan? Mati sia-sia. Nggak tahu lagi jalan apa yang harus mereka tempuh. Kita harus berbelas kasihan kepada mereka. Kita bukan hanya kasih mereka uang. Kita bukan hanya kasih mereka makanan. Kita bukan hanya kasih mereka sembako. Tapi kita juga harus kasih firman yang hidup. Yang memberikan mereka kekuatan. Yang kasih makan rohani mereka. Rohani, makanan rohani dan makanan jasmani harus menyatu. Harus menyatu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan,
inilah yang harus kita lakukan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 sampai 25 kita lihat dulu. Firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 24 sampai dengan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara, perhatikan baik-baik ini. Tuhan sudah tanggung semua buat kita. Dia turun untuk kita semua. Dikatakan bahwa kita dulu seperti domba-domba yang tersesat, yang tidak ada gembalanya. Tapi sekarang kita merdeka karena kita punya gembala yang luar biasa. 2 hari lagi kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang sangat kita cintai ini, yang diporak-porandakan oleh iblis, oleh kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang memakai oknum-oknum tertentu yang tidak mengenal kebenaran. Tugas kita sekarang, saudara, karena kita adalah orang-orang yang merdeka. Merdeka, benar-benar merdeka. Merdeka karena kita punya gembala yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Oh, haleluya, haleluya. The highest Lord of Israel. Dialah Tuhan kita. Dialah juru selamat kita. Dialah gembala kita, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Kita orang-orang merdeka. Oleh karena itu, di hari peringatan sebentar lagi, 17 Agustus, kemerdekaan Indonesia, semua anak-anak Tuhan harus berdoa, harus memuliakan Tuhan, tunjukkan kepada dunia siapa kita ini. Jangan kita jadi orang yang sama seperti orang dunia. Saya harus tahu itu, ya. Jadi ingat baik-baik, waktunya sekarang, saudara. Tidak ada kata terlambat. Sekarang, ketika kau dengar firman, bertobat. Tinggalkan semua hal-hal yang sudah lalu. Hal-hal yang dipakai oleh dunia ini tinggalkan. Pakai firman. Pakai apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka berkat mujizat itu pasti akan kita terima dan kita alami, kita nikmati, saudara. Puji nama Tuhan. Jadi perhatikan tadi di ayat 1 Petrus pasal 2 bahwa Yesus tidak diwakili oleh siapapun juga, tapi Yesus sendiri. Yesus sendiri yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Inilah kasih yang sejati. Kasih yang bukan hanya berpikir sekarang dan hari ini. Kasih yang bukan hanya berpikir now and today. No. Tetapi selama-lamanya, forever. Selama-lamanya, saudara. Kasih yang sejati. Inilah dia, ya, yang harus kita ingat baik-baik. Jadi betul firman katakan bahwa kita sudah merdeka. Kita bukan lagi domba yang sesat. Kita punya gembala yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan katakan kalau kamu percaya, maka hai kamu yang sakit, kamu sudah disembuhkan. Hai kamu yang butuh mujizat, mujizat sudah ada padamu. Hai kamu yang lemah, kau sudah diberikan kekuatan sama Tuhan. Imanmu harus dilepaskan. Imanmu harus dilepaskan. Dan berkata-katalah atau berpikirlah dan berkata-katalah dan bertindaklah secara positif. Maka engkau akan melihat hal-hal yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat boleh terjadi. Sakit di sini bukan hanya sakit fisik, ya, bukan hanya sakit secara fisik. Sebab ada orang yang sakit jiwa, jiwanya sakit. Ada orang yang jiwanya sakit. Ada juga banyak orang yang rohnya lagi sakit sekarang. Jiwanya sakit, rohnya sakit. Saudara, bahkan pikirannya pun sakit.
hal yang sangat menakutkan dan mengerikan. Suami bunuh istri, bunuh keluarga. Istri bunuh keluarga. Udah bunuh-bunuhan sana sini. Sudah sangat mengerikan, saudara. Sakit. Banyak orang yang pikirannya sakit. Jiwanya sakit. Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi saya mau ingatkan, apapun persoalannya, firman-Nya jelas. Orang yang percaya, berharap, bersandar kepada Tuhan, melepaskan iman kepada firman-Nya, salibnya, pengorbanannya, pasti telah disembuhkan. Bukan akan, tapi disembuhkan. Disembuhkan, saudara yang dikasih Tuhan. Namun bukan hanya itu saja, tetapi juga Yesus mati untuk dosa kita. Supaya apa? Supaya hari depan kita penuh dengan kebenaran. Kalau dosa kita singkirkan, maka kita akan masuk di hari depan yang penuh dengan kebenaran. Saudara tahu, kalau saudara hidup dalam kebenaran, saudara hidupnya pasti damai, saudara. Tentram, aman, sejahtera. Ya. Saya nggak bilang saudara nggak boleh takut sama sekali. Takut itu biasa. Tetapi takut yang berlebihan itu tidak biasa. Ya. Jadi ketika saudara dalam keadaan takut atau apapun itu saudara, tetap bergantung, berharap, bersandar kepada Tuhan. Tetap lepaskan imanmu kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan. Supaya kita terus berjalan dalam kebenaran atau dalam terang kemuliaan Tuhan. Jadi bukan hanya now and today kita diselamatkan, tetapi setelah kematian, dengar baik-baik saudara. Setelah kematian, oh haleluya, kita punya jaminan yang kekal. Artinya kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Oh haleluya. Tapi kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Ayat 25 mengajar kita bahwa kita yang tadinya sesat seperti domba, sekarang Alkitab katakan kita sudah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita, yaitu Yesus Kristus. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Kita bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi kita tidak boleh sesat lagi, sebab hidup Kristen bukan soal awalnya, melainkan soal akhirnya. Ini saya suka banget, saudara. Ini saya suka banget dengar perkataan ini. Hidup kita ini orang Kristen bukan masalah permulaan, bukan masalah awal, tapi masalah akhir. Nah, kalau menurut saya, kalau mau memiliki akhir yang luar biasa, akhir yang masa depan yang gilang gemilang, akhir yang penuh dengan kemenangan, maka kita harus memulai awal yang baik, awal yang terus berjalan dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya, kalau kita terus berjalan dalam kegelapan, ya, tidak mau jalan dalam terang, kita nggak akan pernah memperoleh akhir yang penuh dengan kemenangan yang gilang gemilang. Ya, jadi awal yang baik, akhir yang baik. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, betul kita memang sedang menghadapi badai, angin ribut, serta masa-masa yang sukar saat ini. But we have to finishing strong. Finishing Strong. We have to finishing strong.
Kita harus mengakhiri atau memiliki akhir yang kuat, yang penuh dengan kemenangan, kebenaran. Ini yang harus kita ingat baik-baik. Apapun, mau sekarang kita hadapi badai, masalah, persoalan, apapun itu. Masa-masa yang sukar kah? Tetapi ingat, kita harus mengakhiri dengan akhir yang penuh dengan kemenangan, yang gilang gemilang. Puji syukur. Anak-anak Tuhan, dengar baik-baik. Engkau harus menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami finishing strong. Kemenangan akhir dengan kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan dengan kekuatan yang luar biasa. Terus berjalan dalam kebenaran. Alkitab mengajar kita untuk apa? Jangan memulai dengan roh dan mengakhirinya dengan atau di dalam daging. Kalau kita sudah mulai hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka seluruh hidup kita harus dipimpin Roh Kudus. Sampai persoalan kecil sekalipun harus dalam pimpinan Roh Kudus. Kita mulai dengan roh dan kita tidak akan mengakhiri di dalam daging. Sama sekali tidak boleh. Ya, itu Alkitab jelas bagi kita. Dengan memandang salib, yang dapat kita lihat adalah the perfection of love. The perfection of love. Kesempurnaan kasih. Kesempurnaan kasih. Seperti Paulus berkata, kalau aku mau bermegah, itu juga perkataan saya setiap hari. Kalau aku mau bermegah, aku akan bermegah dalam salib. Karena di salib itu ada kasih yang sempurna. The perfection of love. Saya mau bermegah dalam salib Kristus. Karena di sana saya melihat kasih yang sempurna. Kasih yang terindah. Dan kasih yang terdahsyat. Berarti setiap kali kita memandang salib, kita tahu kita dikasihi Tuhan. Apakah saudara mau mulai hari ini memandang kepada salib Tuhan? Karena atas salib kau melihat kasih Tuhan yang sempurna, kasih Tuhan yang terindah, kasih Tuhan yang terdahsyat. Apakah saudara sungguh-sungguh mau percaya bahwa saudara bukan lagi domba-domba yang sesat, tapi saudara adalah domba-domba yang merdeka, yang sudah dimerdekakan? Apakah saudara mulai hari ini mau terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kita tidak mengakhiri di dalam daging? Ini sangat penting, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena itu, kalau kita sungguh percaya bahwa kita dikasihi Tuhan, kita nggak perlu takut. Kita harus tetap maju dan hadapi semua tantangan. Bilang, saya nggak usah takut. Saya nggak usah takut. Saya tidak boleh mundur. Saya tidak boleh mundur. Saya harus maju terus. Saya harus maju terus. Saya harus hadapi Saya harus hadapi semua tantangan. tantangan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Karena kita dikasihi Tuhan, maka kita cakap melakukan segala perkara dalam Yesus Kristus, yang pasti akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Sekali lagi katakan bersama saya, karena saya dikasihi Tuhan, maka saya cakap melakukan segala perkara dalam Yesus Kristus, yang memberikan kekuatan
kepada saya. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan. Ingat ya, apa yang kau ucapkan itu sudah tertulis dalam buku kehidupan. Imanmu di hadapan Tuhan dinilai, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi sebagai penutup, kesimpulannya, dengan memandang salib, kita melihat kesempurnaan kasih. Yaitu yang pertama, kasih yang membuat kita merasa berharga dan berarti. Kita bukan orang yang minder, orang yang berharga dan berarti. Yang kedua, ketika kita memandang salib, kita melihat kesempurnaan kasih, yaitu kasih yang membuat kita memiliki rasa percaya diri yang berdasar pada iman. Tadi saya sudah katakan, lepaskan iman. Yang ketiga, kasih yang membuat kita memiliki percaya diri yang berdasar pada iman. Itu yang ketiga. Tadi yang kedua maksud saya, kasih yang membuat kita tidak menjadi takut lagi. Dan yang keempat, kasih yang membuat hidup kita tentram dan teduh, saudara. Tadi juga saya sudah saksikan. Orang hidup dalam kebenaran pasti hidupnya tentram, tenang, dan damai. Yang terakhir, yang kelima, ketika kita memandang salib, kita melihat the perfection of love, kesempurnaan kasih, yaitu kasih yang membuat kita merasa puas dan cukup. Inilah firman yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Dan saya percaya saat ini saudara pasti memiliki hati yang bangga ketika saudara berdoa sama Tuhan. Saudara bangga, saudara kagum kepada Tuhan Yesus. Saudara mau terus mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik, bahwa setiap saat Dia ingatkan kita bahwa kita harus memandang salib Tuhan, bahwa di balik salib ada kemenangan yang hilang gemilang, bahwa kita harus terus berjalan dalam kebenaran, harus terus berjalan dalam terang kemuliaan Tuhan, sehingga kita akan mengakhiri dalam kemenangan, diakhiri atau mengakhiri dalam kebenaran, dalam kemenangan yang hilang gemilang. Saudara, ini yang harus kita ingat terus, sehingga kita boleh bangga dan terus mengucap syukur, karena kita tahu bahwa kita pada saat kita memandang kepada salib Tuhan, Tuhan Yesus sangat mencintai kita, sangat mengasihi kita, sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita menjadi takut. Oleh karenanya, saya ingatkan sekali lagi kepada saudara, jangan mengeluh, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan patah hati, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluarkan perkataan-perkataan negatif. Untuk itu, sebelum engkau berbicara, sebelum ada kata-kata keluar dari mulutmu, saudara harus berpikir dulu, apakah kata-kata ini negatif untuk saya, untuk keluarga saya, atau kata-kata ini adalah positif firman Tuhan untuk keluarga saya, untuk diri saya. Ini Tuhan ingatkan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang strong, orang-orang yang kuat, saudaraku, yang dikasih Tuhan, ya. Jadi kita bersyukur sama Tuhan, kita bangga bahwa Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, kepada kita, mengorbankan nyawanya buat kita semua. Kita bersyukur, dan barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal, tidak akan mengalami kematian kedua, tetapi kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya, mereka akan hidup dalam hukuman Tuhan. Mereka mengalami hukuman Tuhan.
Bahkan mereka akan mengalami kematian yang kedua, yaitu neraka yang mengerikan. Saudara, inilah firman yang disampaikan Tuhan, dan saya percaya ketika saudara berdoa dan mengucap syukur dan berdoa dalam roh dan berdoa dengan bangga kepada Tuhan, maka doa orang benar kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sto onoma Yesus, saya sangat percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, pintu-pintu gerbang sudah dibukakan bagimu. Mereka yang mengalami duka cita, kesulitan, kesukaran, masa-masa yang sukar saat ini, Tuhan memberikan penghiburan di dalam kekuatan dan kuasa Roh Kudus-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Siap untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat, dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita semua dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk mengangkat kita semua orang percaya bersama, katakan amin.